Dalam putusan nomor 3 garis miring PUU strip 22 garis miring 2024 garis miring, MK mengabulkan sebagian permohonan uji material pasal 34 ayat 2 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau UU Sikdiknas yang diajukan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia bersama 3 orang ibu rumah tangga, yakni Fatia, Noviani Sariskika, dari Risma Aji Ningrum. Hal tersebut mendapatkan komentar positif dari berbagai masyarakat terkait putusan MK yang menyatakan bahwa negara wajib membiayai pendidikan dasar di sekolah negeri maupun swasta. Masyarakat menilai dengan adanya putusan ini dapat diadopsi oleh sekolah-sekolah di seluruh Indonesia dan wajib belajar 9 tahun dapat terlaksana. Terkait putusan MK tentang pendidikan gratis swasta maupun negeri, bagus sekali Bang. Yang dimana itu memang sejarah di Indonesia pendidikan memang harus diutamakan. Anak-anak yang belajar 9 tahun di Indonesia ini memang harus gratis ya, karena nggak semuanya itu mampu membayar. Nggak mungkin tercipta adanya Indonesia Emas kalau anak-anak yang belajar itu terputus sekolahnya, ya kan, terusnya berhenti dengan membebani ekonominya, tidak bisa membayar uang sekolah. Jadi putusan MK ini bagus untuk pendidikan di Indonesia. Putusan MK sekolah gratis itu kan memang sampai saat ini kan belum tahu ya spesifikasi ininya apa, kapan pelaksanaannya, tapi ya kalau memang itu sudah diputuskan untuk pendidikan atau sekolah gratis ini ya harus segera cepat implementasikan gitu, yang bisa untuk membantu juga untuk akses pendidikan bagi masyarakat sih. Dan kita sebagai warga ya mengharapkan sekali memang untuk pendidikan ini, karena penting banget gitu ya untuk segera terrealisasi juga untuk pendidikan anak-anak ke depannya gitu aja sih. Putusan MK itu kalau menurut saya itu sudah tepat dan sebenarnya itu sudah relate ya dengan tujuan atau program daripada bangsa ini ya, yang telah mencanangkan bahwa sudah lama itu mencanangkan wajib belajar itu selama 9 tahun. Ya. Nah, 9 tahun itu berarti dari SD 6 tahun sampai dengan SMP. Nah, itu 9 tahun. Nah, itu tuh sudah dicanangkan dari dulu bahwa itu wajib belajar. Nah, namanya wajib belajar itu harus semuanya anak bangsa itu harus belajar tanpa ada hambatan, yaitu termasuk biaya ya gitu. Maupun dimanapun anak bangsa itu mau belajar, baik itu di negeri maupun swasta, itu memang harus gratis kan gitu, karena udah wajib ya kan gitu. Jadi ini sangat baik putusan ini karena ini bisa diadopsi di seluruh Indonesia gitu. Kita tahu bahwa sekolah negeri di luar di daerah itu sangat minim gitu, ada dibantu dengan swasta. Nah, mereka yang tidak dapat sekolah di negeri selama ini harus bayar di swasta kalau mereka punya duit. Kalau mereka tidak punya duit, mereka akhirnya tidak sekolah. Nah, oleh karena itu, kalau memang ini putusan ini langsung dieksekusi sama pemerintah bahwa seluruh anak bangsa itu harus belajar 9 tahun, wajib belajar 9 tahun tanpa kendala, sehingga ini semuanya cita-cita dari dulu bahwa belajar 9 tahun akan terlaksana. Dan ini memang harus dilaksanakan segera oleh pemerintah. Wajib belajar 9 tahun tanpa bayaran, baik di negeri maupun di swasta. Itu menurut saya. Menurut saya, keputusan itu merupakan suatu langkah yang baik karena yang seperti saya lihat untuk saat-saat ini banyak banget masyarakat atau di lingkungan sekitar saya juga ada beberapa dari anak-anak yang kurang mampu yang belum bisa dapat pendidikan secara gratis karena yaitu tadi dengan halangan biaya gitu kan. Nah, tapi dengan keputusan ini bagi saya ini merupakan keputusan baik karena balik lagi kalau misalkan semua orang itu berhak untuk mendapatkan pendidikan secara gratis. Jadi melalui keputusan ini juga itu jadi merupakan langkah maju untuk
pendidikan Indonesia yang lebih baik lagi, dengan dimana semua masyarakat, baik masyarakat menengah maupun ke atas juga mendapatkan pendidikan secara merata. Jadi menurut saya keputusan itu sangat baik, cuman alangkah baiknya lagi mungkin bisa dipertimbangkan untuk siapa-siapa aja juga yang berhak untuk mendapatkan pendidikan secara gratis, karena banyak juga bantuan-bantuan dari pemerintah yang sebenarnya tidak merata, karena yang harusnya berhak untuk menerima bantuan tersebut tapi masih aja disalahgunakan oleh masyarakat. Jadi dengan adanya kebijakan ini, peran masyarakat juga penting untuk bisa lebih bijak lagi terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah ke depannya. Kalau menurut aku keputusan ini tentu sangat baik ya Mas ya, karena semua orang berhak dapat pendidikan secara gratis. Jadi nggak cuma di sekolah negeri aja, tapi swasta. Karena kan nggak semua keluarga yang mampu bisa bersekolah di sekolah negeri, karena banyak kualifikasi yang harus dilewatin. Jadi kadang beberapa tuh ada yang putus sekolah karena nggak bisa masuk negeri dan nggak bisa lanjut ke swasta juga karena kurang biaya. Menurut saya keputusan ini sangat bagus. Cuman bagaimana pemerintah nanti mengimplementasikannya itu kita bisa lihat gitu. Kita tunggu bagaimana pemerintah mengimplementasikan dari keputusan ini. Ya, kalau menurut saya putusan yang telah diputus oleh MK itu soal sekolah gratis itu sudah bagus ya, karena kalau menurut saya kita tahu banyak sekolah pendidikan di sekolah swasta itu jauh lebih bagus ketimbang di sekolah negeri gitu ya. Jadi kalau menurut saya, kalau putusan MK yang memutus untuk sekolah swasta itu gratis ya sudah sangat bagus gitu. Harapan ke depannya apa dari sekolah gratis? Ya kita tergantung, kita balik lagi melihat dari sisi pemerintah, apakah mau melaksanakan putusan MK ini segera ataupun kapan, kita masih menunggu, karena kebanyakan hingga saat ini masih banyak sekolah swasta yang masih melakukan sekolah swasta itu masih bayar gitu sih menurut saya. Adapun dalam pertimbangannya, MK menilai bahwa frasa wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya yang tercantum dalam pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Sisdiknas menimbulkan multitafsir dan perlakuan diskriminatif. Oleh karena itu, MK menyatakan frasa tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk itu, MK memutuskan untuk mengubah norma frasa tersebut menjadi pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan.